Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di channel YouTube KPU Muaro Jambi. Kalau dalam podcast sebelumnya dimulai dengan pantun, maka kali ini saya akan coba juga untuk berpantun. Pergi ke sawah menanam padi, pikirnya kali banyak ikan kapi. Mari ikuti kami KPU Muaro Jambi dalam program acara Diare Si Kopi, Dialog Demokrasi KPU Muaro Jambi. Kali ini bersama saya, Rosita Kusuma Dewi. Teman pemilih, sebagaimana kita ketahui bahwa data pemilih selalu menjadi tahapan yang hangat untuk dibicarakan. Karena menyangkut hak teman pemilih, apakah bisa memilih dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Muaro Jambi. Assalamualaikum Bang Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Handi, saya akan perkenalkan diri dulu kepada teman pemilih yang kali ini lagi nongkrongin acara kita Bang. Silakan, Baik, terima kasih sahabat-sahabat teman-teman pemilih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga di sore hari yang berbahagia ini selalu sehat ya. Perkenalkan, karena orang Jambi ini bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Nama Hamdi, anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Itu Mbak aja, cukup Mbak. Oke Bang Hamdi, pemilu tahun 2024 ini akan segera dimulai. Di mana pelaksanaannya Januari 2022 ini. Ini akan jadi sejarah mengingat pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan di tahun yang sama, walaupun teknik penyelenggaraannya di bulan yang berbeda. Nah, Bang Hamdi, persiapan KPU Muaro Jambi khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 ini apa nih, Bang? Baik, terima kasih Mbak Dewi, teman-teman pemilih sekalian. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini dapat bersama-sama di Diare Si Kopi KPU Muaro Jambi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang benar kata Mbak tadi bahwa pemerintah dan DPR dan KPU sudah sepakat ya menetapkan jadwal hari pemungutan suara. Kalau Pilpres itu di tanggal 14 Februari 2024 dan pilkadanya di 24 November 2024. Nah, ini sudah ditetapkan oleh KPU ya. Jadi dalam hal ini KPU Kabupaten, khususnya KPU Kabupaten Muaro Jambi, pertama kita sudah bersiap diri gitu ya. Pertama persiapan kita adalah dari sisi pendanaan ya. Kita sekarang sedang merancang dan merencanakan sisi anggaran. Ini sudah dibahas baik di tingkat KPU Kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, yang lebih menarik lagi, kami di bidang divisi data tentu ini akan mempersiapkan diri juga ya. Persiapan ini karena memang berkaitan dengan data ini ya Mbak ya. Ini banyak sekali persoalan-persoalan flashback dari pelaksanaan Pileg 2019 dan Pilkada 2020. Maka memang di 2024 ini kita harus banyak mempersiapkan diri. Yang pertama kita mempersiapkan database Mbak ya. Database. Jadi kita ada nama satu program ya, walaupun memang tidak ada dalam tahapan, tapi kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada namanya daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini salah satu bentuk persiapan kita menyongsong Pilkada serentak 2024 karena memang ini merupakan sejarah demokrasi yang terjadi di Indonesia, Mbak. Jadi sisi persiapan database, yang kedua kita menyiapkan data-data. Jadi nanti kalau misalnya Kemendagri sudah menyerahkan data kepada KPU dan KPU RI sudah melakukan sinkronisasi, kita mempersiapkan database kita data. Jadi ketika memang nanti sudah diturunkan kepada kita, jadi kita sudah siap dengan data-data yang ada gitu. Jadi seperti contoh data meninggal, data penduduk yang sudah kita datangi misalnya, data penduduk yang sudah kita minta informasinya di Dinas Pendudukan dan Capil. Mungkin ada data-data penduduk yang sudah pindah, atau data-data penduduk yang baru pindah, atau data penduduk yang pemilih pemula. Nah, ini sudah kita coba rangkum dari nama tahapannya itu daftar pemilih berkelanjutan. Itu Mbak. Oke Bang, daftar mata pilih
pemilih berkelanjutan. Iya, benar. Menarik ini Iya, karena iya, iya. pemilu 2024 istilah ini baru muncul. Iya, iya. Nah, dasar KPU sendiri menetapkan DPB ya. DPB ini apa sih Bang? Kemudian teknis pelaksanaannya seperti apa? Jadi dasar ya tadi sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terus bagaimana teknis? Ada juga surat edaran yang diturunkan oleh KPU RI. Terus DPB ini kita plenokan tiap bulan, Mbak. Jadi per tanggal 5 atau di bawah tanggal 5 atau di atas tanggal 5 itu tiap bulan kita plenokan. Seperti contoh besok kita akan melaksanakan pleno daftar pemilih berkelanjutan. Jadi daftar pemilih berkelanjutan itu kita mengundang stakeholder yang ada ya. Jadi contoh Capil sebagai mitra KPU, terus Bawaslu sebagai mitra juga KPU, terus partai politik yang kadang-kadang kita undang di rakor bulan ketiganya. Jadi kalau bulan 1, 2 itu kita sama dengan Bawaslu, terus yang ketiganya kita bersama dengan teman-teman partai politik. Nah, DPB ini kita mendapatkan data tersebut pertama dari Capil, Mbak ya. Kemarin kita mendapatkan data dari Capil. Terus kita juga turun ke bawah, ke desa-desa gitu. Alhamdulillah di desa sekarang sudah banyak sekali administrasi pendudukan untuk mengarsipkan kepindahan penduduk, misalnya ada kedatangan penduduk, terus ada juga meninggalnya juga dokumentasikan dan dicatat oleh di desa. Jadi sumber-sumber inilah salah satu menjadi bahan untuk kita plenokan tiap bulan. Nah, selain itu juga kita mengunjungi sekolah-sekolah ya, SMA atau aliyah di Kabupaten Muaro Jambi, potensi pemilih pemula ini, Mbak. Jadi pemilih pemula ini kan 14 Februari 2024 yang sudah berumur 17 tahun. Nah, nanti yang sudah melakukan perekaman nanti itu akan kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan kita. Mbak. Oh begitu ya Bang ya. Kemudian ini Bang, banyak mungkin istilah-istilah yang asing nih pada teman pemilih gitu. Nah, di daftar mata pilih ini misalnya ada DPT, kemudian ada apa lagi tadi DPB, selain DPB tadi kan Pak. Nah, istilah-istilah itu sendiri apa sih Bang gitu? Nah, bisa jelaskan sedikit Bang ke teman pemilih. Jadi di DPT ini kan daftar pemilih tetap ya. Daftar pemilih tetap ini prosesnya sangat panjang yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPDP dan PPS, PPK dan KPU. Jadi pemuktahiran daftar mata pilih ini dilakukan memang jangka pendek gitu ya, dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Pertama, melakukan pemuktahiran daftar mata pilih itu coklit misalnya, kan hasil coklitnya naik ke PPS, naik ke PPK, nanti masuk ke KPU. Nah, itulah dari DPS, DPSHP jadi DPT. Jadi DPT itu adalah kumpulan nama-nama warga kita yang berhak memilih. Itu namanya DPT. Nah, ada lagi istilah namanya tadi daftar pemilih berkelanjutan. Nah, rangkuman dari perjalanan pemuktahiran daftar mata pilih pasca sebelum pelaksanaan pilkada. Jadi pileg nanti, karena memang KPU itu walaupun tidak ada pemilihan, tapi KPU tetap melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Itu namanya DPT dan DPB tadi. Terus ada lagi namanya DPTB, Mbak. Jadi daftar pemilih tambahan. Jadi DPTB ini adalah orang-orang yang sudah memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT. Jadi orang ini bisa memilih pada hari H itu dari jam 12 sampai jam 13 dengan catatan cuma 1 jam setelah DPT melaksanakan pemungutan gitu ya, berbarengan lah di jam 12.13. Tapi memang DPTB ini jam 12.13 dengan catatan ada kekurangannya. Kalau misalnya surat-suratnya ada, kalau misalnya di DPT itu habis semuanya, terus cadangan juga 2,5% juga tidak habis, dan DPTB-nya tidak tercover, misalnya di ke TPS lain juga tidak ada, maka mohon maaf memang DPTB ini tidak bisa memilih gitu dengan catatan ketersediaan surat suara. Tapi kalau ketersediaan surat suaranya ada dan bisa dialokasikan ke tempat lain, nah itu bisa kita laksanakan. Nah, ini salah satu kelemahan DPTB ya. Tapi kalau DPT itu sudah dianggarkan surat suaranya, pasti orangnya. Misalnya 300 ya 300 surat suaranya pasti ada. Nah, ini salah satu kelemahan. Terus di hari H itu ada namanya DPPH, Mbak, daftar pemilih pindahan. Jadi DPPH ini wajib masuk dalam DPT.
Jadi kalau misalnya dia tidak masuk dalam DPT, dia tidak berhak menjadi DPPH karena DPPH itu adalah orang yang tidak bisa memilih di tempat dia terdaftar di DPT karena sesuatu hal bertugas misalnya. Jadi dia tidak bisa memilih dan dia bisa memilih di tempat dia kerja gitu. Dengan catatan dia memiliki A5 dan mengurusnya di tempat asal atau tempat tujuan. Jadi 3 kategori ini adalah salah satu fasilitas yang disiapkan oleh KPU berdasarkan perundang-undangan agar lebih memudahkan pemilih untuk memberikan hak suaranya. Jadi ada DPT, ada DPTB, ada DPPH. Itu salah satu jenis-jenis dari DPT. Kalau DPPH itu sendiri bisa memilih dari jam 7 sampai selesai, Bang? Iya, bisa. Oh, berarti statusnya sama dong dengan DPT. Iya, sama dengan DPT. Oke Bang, ini bicara tentang DPT, DPTB, dan DPPH ini data. Nah, data itu sendiri apa sih Bang? Kemudian item-item yang ada di data itu sendiri apa? Seperti apa gitu? Data itu adalah sekumpulan nama warga nama warga negara Indonesia yang berhak didaftarkan di dalam data atau DPT. Dengan catatan satu dia sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, dia tidak sedang dicabut hak suaranya gitu oleh putusan pengadilan. Yang ketiga, tidak terganggu jiwanya, Mbak. Yang keempat itu berdomisili dengan ditandai dengan surat dengan KTP elektronik. Nah, ini keempat ini wajib dan syarat dipenuhi untuk masuk ke dalam DPT. Nah, item-item dalam DPT itu banyak, Mbak ya, untuk memudahkan bagi petugas KPPS besok untuk mengenalnya. Yang pertama itu ada nomor urut. Nomor urutnya nanti sesuai dengan C pemberitahuannya nanti atau undangan yang sering yang diketahui oleh masyarakat itu undangan. Kalau kita di KPU itu C pemberitahuan. Terus ada KK. Nah, KK. Terus ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, umur, tahun, terus jenis kelamin, status, terus alamat, TPS. Itu adalah item-item yang ada di dalam DPT gitu kan. Jadi TPS-nya berapa, keterangannya berapa, itu item yang ada di DPT. Menjelang 2024. Iya, benar. Tahapannya Januari udah dimulai. Nah, itu lumayan lama loh, Bang. Iya, betul. Nah, KPU ngapain aja nih menjelang ini gitu. Iya. Ini pertanyaan yang sering juga dilontarkan kawan-kawan ya. Iya. Gimana lu apa kerja KPU setelah tidak ada tahapan pemilihan gitu ya. Ini pertanyaan sama. Jadi KPU itu walaupun tidak ada pemilihan, dia ada program perencanaan dan kegiatan yang sudah diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi pasca pemungutan suara atau pilkada atau pileg, kita itu membuat laporan, terus mempersiapkan segala sesuatu, apalagi nanti ini di 2024 ini kan nih posisinya masih 2022 ya. Jadi tahapan itu berdasarkan draft yang sudah dibuat KPU itu kan Juli dan Agustus itu sudah mulai tahapan ya. Jadi apa yang dilakukan KPU ya merancang, mempersiapkan diri, memetakan semua kegiatan-kegiatan potensi persoalan nanti agar bisa bisa diatasi gitu. Jadi ketika pelaksanaan pemungutan suara ataupun tahapan, nah semua persoalan itu sudah kita bedah gitu. Semuanya sudah kita rangkum di dalam satu kegiatan gitu, Mbak. Karena memang tahapan-tahapan yang kita lalui ya kita menyiapkan secara detail pemetaannya, terus TPS-nya, apalagi sekarang kan juga kita menyiapkan sebentar lagi dapil mempersiapkan dapil, apalagi potensi data pemilih atau penduduk kita ya berdasarkan DP4 itu mungkin bertambah gitu. Mbak. Bang, sebelum lanjut nih diari si kopi tanpa kopi. Iya, aneh benar, nih. Silakan dulu Bang, diminum dulu Bang. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang diari si kopi ya. Ya. Tidak asik tanpa kopi gitu ya. Benar. Nah, teman pemilih, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya,
ada hal yang menarik nih Bang, karena data pemilih ini acap kali dijadikan delik ajuan ke Ya. Mahkamah Konstitusi Benar. di akhir tahapan. Ya. Nah, strategi KPU Muaro Jambi sendiri dalam mengantisipasi gugatan itu gimana nih Bang? Benar Mbak ya, tadi memang sering sekali ya, bukan sering-sering ya, tapi memang ini sudah dilalui oleh KPU pasca pilkada kemarin ya, gubernur kemarin. Jadi kita mendapat perintah dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil sidang, kita pemungutan suara ulang. Nah ini terkait data. Nah ini menjadi persoalan, memang data ini menjadi salah satu senjata bagi pasangan calon atau orang-orang yang memang merasa tidak senang dengan hasil keputusan. Nah ini menjadi pengalaman yang sangat besar bagi KPU, bahwa KPU ini ada 59 TPS dan 3 kecamatan di pemungutan suara orang pada pilkada kemarin. Jadi berkaca dari hal yang demikian, maka hal ini tidak akan kita berkomitmen ini tidak akan terjadi lagi. Ini cukup sekali saja terjadi di KPU Muaro Jambi. Jadi ada beberapa strategi yang kita pasang. Tadi yang pertama yang sudah kita sampaikan, kita punya database. Ya, database. Yang kedua, kita lebih detail. Kita akan mencoba seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sampai ke bawah itu harus kita dokumentasikan. Walaupun memang kemarin kita dokumentasikan, tapi memang setiap item tahapan, baik pencoklitan, PPDP datang ke rumah, item yang dicoklit, mana bukunya yang dicoklit, apa saja yang dicoklit, itu semua kita digitalisasikan, kita dokumentasikan, sehingga terjadi sesuatu hal nanti itu bisa kita buka, bahwa PPDP kami pernah datang ke rumah, bahwa PPDP kami pernah meminta KTP elektronik, bahwa memang PPDP kami pernah mencoret, menambah, memperbaiki. Nah itu ada dokumentasinya. Dokumentasi ini yang paling penting kita buat. Terus yang kedua dari persiapan, ya, persiapan kita gitu ya, pada pelaksanaan tahapannya nanti minimal sosialisasi tupoksi tugasnya, apa tugas PPDP, apa tugas PPS, apa tugas PPK nanti. Ini memang betul kita tekankan betul pekerjaan mereka itu apa saja. Terus ketiga adalah ketika tahapan kita akan memang turun ke bawah, melakukan uji petik, uji publik, sehingga tahapan yang diatur di dalam undang-undang ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu salah satu strategi yang kita siapkan. Yang ketiga, yang terakhir itu sosialisasi. Sosialisasi kita gencarkan. Apa pentingnya pemuktahiran daftar mata pilih, nanti bagaimana kerjasama baik masyarakat untuk mengecek namanya terdaftar atau tidak gitu, sehingga ada feedbacknya, sehingga apapun yang nanti kita umumkan, baik DPS kita umumkan, DPT kita umumkan, itu dicek oleh masyarakat, benar ada ketertarikan masyarakat kita untuk peduli mengecek nama pemilihnya, sehingga bisa mengantisipasi ketika hari H bisa mengurangi persoalan-persoalan gitu Mbak. Itu salah satu strategi yang kita siapkan. Berarti KPU menyiapkan semacam aplikasi untuk teman-teman pemilih bisa mengecek sendiri apakah dia terdaftar atau tidak ya. Bisa dikasih tahu Bang apa aplikasinya? Iya, di zaman digitalisasi ini tentu kita akan coba memberikan kemudahan ya bagi pemilih untuk mengecek nama-namanya apa sudah terdaftar atau tidak. Itu ada di Lindungi Hakmu. Nah, Lindungi Hakmu buka saja di website atau Google atau Chrome, sehingga nanti ikuti, masukkan nicknya, nanti lihat terdaftar atau tidak. Sehingga nanti muncul. Itu memudahkan aplikasi. Lebih detailnya nanti lihat di bawah ini ya. Ada Lindungi Hakmu. Nah, sehingga memang dari awal ini kita akan melihat apakah kita sudah terdaftar atau tidak. Kalau kita sudah terdaftar, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita tidak daftar, nanti di aplikasi tersebut juga bisa didaftarkan, gitu Mbak. Itu salah satu kemudahan pelayanan di zaman digitalisasi. Atau kalau memang nanti pas tahapan, ya silakan hubungi PPS, PPK, KPU, gitu kan, tidak masalah. Laman-laman KPU itu banyak sekali yang bisa ditemui. Dan kita sampai ke bawah mempersiapkan diri untuk bagi masyarakat yang tidak terdaftar, karena memang betul Mbak, di Muaro Jambi ini kita nih dikelilingi
kota gitu ya. Kita dikelilingi kota, terus kita juga memiliki universitas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Ada Unja, ada UIN, terus ada juga sekolah-sekolah unggulan. Memang anak-anak itu boarding di sana. Sehingga memang kalau ini tidak bisa terdaftar, ini sangat menyulitkan. Dan kedua, ketika memang tidak ada ketertarikan dari teman-teman pemilih untuk mengecek namanya, ini juga menyulitkan bagi kita ketika tidak terdaftar dalam KPU. Bang, bocoran nih, mulai karir dari penyelenggara pemilu, dari mulai KPPS, kemudian sampai ke ketua Bawaslu Bawaslu Muaro Jambi kemarin, kemudian sekarang menjabat sebagai anggota KPU. Nih pengalaman yang menarik nih Bang, dari pemilu satu dengan pemilu yang lainnya apa nih Bang? Bisa ke teman-teman. Baik, terima kasih Mbak ya. Memang dunia pemiluan ini memang sudah menjadi bahagian dari diri sendiri ya, sudah bagian dari diri pekerjaan. Memang tidak terlepas dari perjalanan hidup ya. Tadi saya pernah KPPS, saya juga pernah jadi PPS, dan terlama itu jadi PPK gitu ya. Jadi PPK itu terlama di sampai 2 periode, sehingga setelah 2 periode PPK itu dia bisa lagi. Nah, 2016 itu saya coba masuk ke Panwaslu, alhamdulillah jadi ketua Panwaslu, pemilihan gubernur, dan pilkadanya langsung 2017 pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017. Jadi memang dari perjalanan demokrasi tersebut banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik ya yang terjadi, baik menyangkut integritas segala macam. Yang paling saya ingat itu adalah saya pernah dikejar caleg ya. Jadi caleg itu sudah tahu suaranya kalah, kejar-kejarnya kita minta tambah suara-suaranya gitu ya. Mungkin perkiraannya kita itu bisa nambah suara gitu ya. Padahal itu tidak memungkinkan, untuk sudah tidak mungkin akan terjadi kita sebagai penyelenggara bisa menambah suara. Sehingga waktu 2000 pemilihan yang terlama itu masih manual itu nulis itu ya. Nah, itu terlama betul kita plenonya, sehingga lebih kurang 14 hari itu di tahun 2014 kalau tidak salah, itu masih pakai pena. Jadi akhirnya ya dimatikan HP-nya. Karena memang banyak sekali teror segala macam untuk menggoda kita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita terlepas dari hal-hal itu. Memang ini menjadi pelajaran bahwa memang integritas sebagai penyelenggara pemilu ini sangat penting. Menggoda memang ya Bang, menjadi penyelenggara, apalagi di akhir-akhir tahapan dalam pemilu. Ini triknya nih gimana nih untuk menghindari godaan-godaan tadi Bang? Pertama memang kita harus punya komitmen ya. Kita harus punya komitmen diri bahwa kita sebagai penyelenggara adalah memang sebagai orang yang menjalankan tahapan segala sesuatunya, berarti kita harus menjalankan dengan benar berdasarkan undang-undang. Terus yang kedua jangan mudah tergoda dengan bujukan-bujukan, karena memang bujukan-bujukan di luar itu sangat banyak gitu ya. Terus banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak menyibukkan diri dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga memang kita di railnya kita sebagai penyelenggara pemilu gitu. Lahir di Jambi, Jam Melayu nih. Iya. Jadi aneh gitu. Nah, kalau tidak menyiapkan pantun nih kepada teman pemilih, jadi kita tantang nih ketua divisi ini untuk berpantun untuk kita. Silakan Bang. Baik. Nah, ini karena di awal tadi Mbaknya udah berpantun, saya coba mengotak-atik ya, berpikir-pikir apa ya pantunnya. Jadi dapatlah satu buah pantun ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa nyambung, Mbak ya. Amin. Jalan-jalan ke Muaro Jambi. Jangan lupa mampir di Sengeti. Jika pemilih sudah berhak memilih, jangan lupa cek diri sudah terdaftar atau tidak, dilindungi hak pilih. Keren. Alhamdulillah kita dengar pantun nih dari salah satu komisioner KPU Muaro Jambi, dan
Nyambung Bang. Jangan takut nyambung Iya, Bang. nyambung Kita ya. nggak sambungin kalau nggak nyambung. Ini sebelum kita akhirin podcast kita kali ini, ada semacam statement apa gitu Ya. atau apa ke teman-teman pemilih. Silakan Bang. Teman-teman pemilih sekalian, bahwa suara kita ini itu sangat berharga. Jadi karena berharganya suara kita ini, sehingga kita wajib sekali mengecek nama kita agar nanti pada pelaksanaan pemilihan itu benar-benar kita sudah terdaftar di DPT. Itu satu. Terus yang kedua, ini yang paling penting, pilihlah ya. Kalau misalnya nanti ada pemilihan, pilihlah memang berdasarkan hati nurani. Jangan berdasarkan iming, berdasarkan hadiah, berdasarkan ini itu gitu ya. Karena kita hari ini memilih itu 5 tahun ke depan akan merasakan dampak apa yang kita pilih. Jadi ketika kita salah dalam memilih, menentukan sikapnya, maka sia-sialah kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai sia-sia ya. Cek dirimu, di lindungi hak pilih ya, KPU terdaftar atau tidak. Itu Mbak. Ya, Bang. Datang cuma sebentar, Iya. tapi dampaknya 5 Iya, tahun. Luar biasa, betul. Bang. Betul. Demikian dialog kita bersama Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Muaro Jambi, Bang Hamdi. Semoga dapat memberikan informasi kepada teman pemilih, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube KPU Muaro Jambi. Sampai jumpa pada edisi dari berikutnya. Wassalam. Assalamualaikum.